Akhirnya gue berkesempatan mereview Mobo yang didesain khusus untuk overclocker, yaitu Asus ROG Maximus 9 Apex. Mari kita ulas. Pertama, mari kita unboxing dulu. Siap. Nah, ini Mobonya dapat fiber, guys. Nah, ini Mobonya tuh. Ini bentuknya X banget tuh X kan. Set. Terus ada stiker. Ini kayaknya mantep banget nih stiker. Ini untuk paspor, bisa untuk kartu kredit, tempel-tempel di HP atau di motor. Terus dapat, nah ini untuk gelas nih, taruh gitu. Terus ada CD driver. Ada apa nih? Ada emblem, ini taruh di belakang HP nih, cakep. Terus ada buku manual atau user guide. Terus ada box lagi di bawahnya. Apa yang kita dapatkan? Wah, ada kabel RGB. Ini kabel untuk RGB. Nah, terus ada kabel SATA. Tuh, dapat 4 kabel SATA. Terus ada screw untuk M2 SSD. Nah, terus ini untuk CPU yang di delete, tek gitu, pasang di soketnya. Terus ini untuk M2 SSD atau kalau Asus bilang DIMM M2. Jadi colokin di samping slot memori. Terus ada SLI bridge high bandwidth Asus. Terus ada, nah kalau ini untuk nameplate, ditempel di bagian bawah PCI Express. Terus ada IO shield. Bang, IO shieldnya nggak dipasang karena masih segel, karena nggak terpasang. Nah, terus ini untuk extend apa, power. Nah, ini untuk extend power. Oke, kosong. ROG singkatan dari Republic of Gamer, tapi didesain oleh overclocker. Overclocker International pun telah mendambakan Mobo yang khusus overclock tanpa ada embel-embel gaming. Nampaknya Asus telah mengiyakan dambaan overclocker, tapi tetap memasukkan embel-embel gaming seperti RGB, audio yang nggak pernah dipakai overclocker. Ya, ini haknya Asus sih. Kalau kita mau sesuai kemauan kita semua, ya cuma satu jalannya, buat sendiri guys. Mari kita mulai ulas dari RGB dahulu. Mobo Apex ini sepertinya Mobo yang paling buat pusing karena RGB-nya banyak banget. Di bawah ada, di atas pun ada. Mobo ini juga mempunyai 2 RGB header, tepatnya di atas slot memori dan di bawah slot VGA paling bawah. Dan pastinya bisa disinkronasikan dengan aplikasi Aura Sync. Pada I/O panel ada tombol Clear CMOS dan tombol BIOS flashback. Port PS2, HDMI 1.4b, DisplayPort 1.2, USB 3 port, dan LAN port Intel i219V Gigabit Ethernet, USB 3.1, USB Type A plus Type C, dan audio port dengan Sound Supreme FX 1220A codec. Mobo ini juga mempunyai Illuminate customizable nameplate, jadi kita bisa mengukir nama dan ditaruh di bagian sini. Ntar ada cahayanya dari bawah, jadi tambah cakep. Mengenai fitur overclockingnya udah lengkap banget. Ada postcode, indikator LED, LN2 mode, pendeteksi kondensasi, slow mode switch, pause switch, RSVD atau biasa disebut callback killer. Ada retrieve button, ada save boot button, mem-OK button, probelt, PCIe slot switch, dan DRAM jumper. Asus Maximus 9 Apex ini mempunyai 4 slot PCI Express, 1 slot x 16 dan 3 slot x 8. Dan gak lupa juga Mobo ini mempunyai header untuk tachometer dan temperatur air. Untuk slot M2 nya Mobo ini berbeda dari yang lain.
dengan memakai DIMM M2 di samping DIMM memori. Nah, ini tujuannya mengurangi terjadinya throttle. Jadi kita bisa menggunakan fan memori untuk dipakai mendinginkan memori dan M2 SSD kita. Mengenai desain dari Mobo ini sih, kalian bisa lihat berbeda dari semua Mobo yang lain. Mamang Apex ini menggunakan X-Shape PCB, jadi kayak X beneran bentuknya. Pada awal-awal launching juga, Mobo ini meraih best clock tertinggi pada platform Kaby Lake, menciptakan 8 world record dan 18 global first place. Emang ya, Mobo ini diciptakan untuk push the limit hardware yang kita pakai dari overclocker untuk overclocker, tapi gak lupa juga di segi gamingnya. Mengenai tampilan BIOSnya gak terlalu beda dengan Mobo Asus Maximus 9 lainnya, mungkin berbeda dari sisi fitur untuk overclockingnya, lebih lengkap dari seri Asus ROG lainnya. Baik, langsung kita coba aja performance-nya. Test bench yang gua pakai adalah CPU-nya Core i7 7700K, RAM-nya 2x8 Avexir Blitz 3000 MHz, SSD-nya HyperX 120GB, dan M2 SSD Asgard 240GB Leoris. VGA-nya gue pakai Asus ROG Strix RX 580 biar bisa disinkronasikan RGB-nya. PSU-nya Thermaltake TUF Power 750W 80 plus gold. Dan coolingnya gue pakai Antec H1200. Tesnya gue pakai fitur OC Gaming yang telah disediakan oleh Mobonya dan OC manual CPU ke 5 GHz dan memori 3200 MHz. Mari kita simak benchmarknya. Nah, bagaimana menurut kalian Mobo ini? Bagi kalian yang doyan overclocking, kalian harus punya Mamang Apex ini. Karena Mobo ini salah satu Mobo terbaik dari segi overclocking pada platform Z270. Dari harga juga tidak terlalu mahal, kurang lebih 5 juta rupiah. Bisa kalian cek di Enter Komputer. Biasanya profesional overclocker mempunyai dua Mobo, yaitu Maximus seri Extreme dan seri Impact yang kecil banget. Nah, Apex ini adalah gabungan dari Maximus seri Extreme dan seri Impact, jadi perfect. Sekian dulu, komen di bawah ini kasih pendapat kalian tentang Mamang Apex ini. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Gua Rodi, pamit undur diri. Bye-bye.